saat manusia hampir semuanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sudah lupa dengan ajaran Idris, ajaran Adam, maka di tengah-tengah kerusakan akidah itulah Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi Nuh diutus kepada umat yang semuanya sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini ada perbedaan antara Nuh, Idris, Syith dan Adam. Kalau Adam, Syith dan Idris belum ada kesyirikan saat diutus. Maksiat ada tapi syirik tidak ada. Tapi Nuh alaihi salatu wassalam berbeda. Diutus kepada kaum yang semuanya rusak akidahnya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya levelnya berbeda. Kalau Adam, Syith dan Idris, level mereka hanya level nabi saja. Tapi Nuh alaihi salatu wassalam berperangkat, meningkat derajatnya dari seorang nabi menjadi seorang rasul. Dari sini Nuh dinobatkan menjadi rasul pertama di dunia. Dan setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi dia rasul. Lalu apa perbedaannya? Kita tahu bahwa nabi diutus kepada kaumnya saja, tapi rasul itu diutus kepada umat manusia secara keseluruhan, baik itu kaumnya atau bukan kaumnya. Lah di zaman Nuh memang kaumnya tidak banyak jumlahnya, tapi Nuh alaihi salatu wassalam diutus bukan hanya kepada turunan kabilah dari kabilah Idris, juga dari kabilah Qabil yang lainnya, dari kepada seluruh manusia diutus. Lalu apa bedanya kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kerasulan Nuh? Apa bedanya risalah Nuh dengan risalah Muhammad? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa kembali duduk untuk bermajlis ilmu. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas Qasasul Anbiya atau Qasasul Quran, kisah-kisah para nabi yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Sebelumnya kita sudah mengkisahkan tentang kisah Adam, kemudian kisah dua putra Adam, Qabil dan Habil. Kemudian dilanjutkan dengan kisah Nabi Allah Syith dan juga Idris. Maka Rasul selanjutnya yang kita akan kisahkan adalah kisah Nuh alaihi salatu wassalam. Namun sebelum kita mengkisahkan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, maka kita akan mengkisahkan tentang 5 berhala yang pertama kali disembah di permukaan bumi. Karena 5 berhala ini terjadi sebelum diutusnya Nuh alaihi salatu wassalam, maka supaya nyambung kisah Nabi Allah Nuh dengan 5 berhala ini. Siapa 5 berhala ini? Kenapa sampai disembah? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kanan nasu ummatan wahidatan. Dahulu manusia itu di atas umat yang satu. Maksudnya dahulu manusia itu mereka di atas tauhid, tidak ada pertentangan soal tauhid.
baik di zaman Adam alaihi salatu wassalam, Adam dan anak-anaknya semua mentauhidkan Allah, belum ada kesyirikan. Kemudian datang di era Nabi Allah Syith, dia dan kaumnya juga semua mentauhidkan Allah, belum ada kesyirikan. Kemudian datang zamannya Idris, maka Idris alaihi salam dan juga kaumnya, mereka semua mentauhidkan Allah. Tidak ada penyimpangan dalam tauhid alias tidak melakukan kesyirikan. Baru setelah kemudian era Idris berlalu, mendekati era Nuh alaihi salatu wassalam, disinilah terjadi kesyirikan pertama di dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan jarak Adam ke Nuh itu 10 kurun. Satu kurun itu 100 tahun. Berarti jarak Nuh ke Adam itu 1000 tahun. Jangka 1000 tahun ini tidak ada penyimpangan tauhid. Semua manusia mentauhidkan la ilaha illallah. Tidak ada penyimpangan tauhid ataupun penyimpangan akidah. Artinya tidak ada orang yang nyembah berhala. Semua masih terkontrol. Mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala, walaupun adalah maksiat-maksiat, tapi tidak sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika eranya Idris berlalu, sementara Nabi SAW ataupun para nabi setelahnya belum diutus, sehingga manusia ketika itu hilang qudwah, panutannya tidak ada, karena era Idris sudah berlalu lama. Sementara nabi yang diutus setelahnya tidak kunjung diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya manusia pun hanya mengandalkan orang-orang saleh untuk dijadikan panutan dalam kehidupan mereka. Lah di zaman itu ada satu keluarga yang Quran menyebutnya sebagai keluarga Wud, atau bahasa Quran Wad. Disebut Wad diambil dari kata Wud, dan Wud itu artinya cinta. Karena keluarga Wad ini sangat dicintai. Tentu karena keluarga Wad ini terkenal ibadahnya, terkenal amal salehnya, terkenal sedekahnya, terkenal kedermawanannya, terkenal zuhudnya, waraknya, dan begitu seterusnya. Sehingga manusia di zaman itu sangat mencintai orang yang namanya Wad. Karena dicintai maka disebut Wad, diambil dari kata Wud, cinta. Lah keluarga Wad ini atau keluarga Wud ini di zaman itu adalah menjadi keluarga percontohan, di mana umat itu mengikuti arahan keluarga Wad. Kalau keluarga Wad memerintahkan ke timur, maka mereka tidak akan ke barat. Kalau keluarga Wad mengatakan mereka ke selatan, mereka tidak akan ke utara. Karena mereka yakin keluarga Wad ini pantas untuk dijadikan qudwah hasanah, suri tauladan yang indah dan baik untuk kehidupan bermasyarakat di zaman itu. Karena bagaimanapun mereka mencintai keluarga Wad ini karena keluarga ini sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mencintai Allah, maka Allah akan mencintainya. Dan apabila Allah sudah mencintainya, maka penduduk bumi pun akan ikut-ikut mencintainya. Itulah keluarga Wad. Lah keluarga Wad ini memiliki 4 putra, semuanya orang-orang saleh. Jadi Wad ini berhasil mendidik keluarganya. Dari anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat, semua menjadi orang-orang saleh dan menjadi panutan bagi kaumnya. Pertama, anak Wad itu bernama Ya'ub ibn Wud. Kemudian Yagus ibn Wud. Kemudian Nasr ibn Wud. Kemudian Suwa ibn Wud. Jadi 4 putra Wad ini, atau kalau digabungkan semuanya ada 5, semua adalah orang-orang saleh. Dan kaumnya sangat mencintai 5 orang ini, terutama Wad karena dia adalah orang tuanya. Sementara
Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr adalah putra-putranya, tapi semua sangat dicintai oleh kaumnya karena memberikan contoh baik. Dan itulah pentingnya mendidik keluarga. Bukan hanya orang tua itu baik, tapi kalau bisa ajak juga anak-anaknya menjadi baik. Karena betapa banyak orang tuanya baik tapi anaknya tak baik karena salah pendidikan. Sampai pada waktunya, walaupun mereka sangat mencintai Wad, yang namanya Wad itu manusia, pasti ada akhir perjalanan hidupnya. Akhirnya Wad pun meninggal dunia. Maka kaumnya sangat sedih karena kehilangan panutannya. Akhirnya mereka menjadikan putra sulung Wad sebagai pengganti Wad. Namanya Suwa ibn Wad. Suwa inilah yang menggantikan estafet dakwah ayahnya untuk membimbing umat ke jalan kebenaran, mengarahkan mereka ke jalan Allah. Suwa pun sangat dicintai oleh kaumnya, sama dengan ayahnya Wad. Tapi berjalannya waktu, Suwa juga manusia, ada batas umurnya. Akhirnya Suwa putra Wad ini juga meninggal dunia. Maka sedihlah kembali kaumnya karena orang yang menjadi panutan pengganti Wad, Suwa, meninggal juga. Kemudian Suwa meninggal digantikan oleh adiknya, namanya Yaghus putra Wad. Maka orang-orang pun menjadikan Yaghus sebagai qudwah mereka. Apapun yang dikatakan Yaghus mereka terima dan mereka amalkan karena dia terkenal kesolehannya. Tapi sekali lagi Yaghus juga manusia, ada batas akhir waktunya, kemudian meninggal. Maka estafet dakwah kemudian diteruskan oleh adik daripada Yaghus yang bernama Ya'uq putra Wad. Maka Ya'uq juga sama, menjadi panutan teladan bagi kaumnya. Semua kaumnya mengikuti arahan Wad, arahan Ya'uq putra Wad. Tapi Ya'uq juga meninggal dunia. Akhirnya estafet dakwah diteruskan kepada adik bungsunya, anak terakhir dari keluarga Wad yang bernama Nasr ibn Wad. Nasr inilah yang menjadi panutan terakhir bagi kaum di zaman itu. Tapi sayang, Allah Subhanahu wa taala juga mencabut nyawa Nasr, sehingga dengan kehilangan Wad, kehilangan Suwa, kehilangan Yaghus, kehilangan Ya'uq, kehilangan Nasr, maka kaum di zaman itu betul-betul kehilangan teladan. Tidak ada lagi orang saleh. Mulailah kehidupan mereka kacau. Mulailah kehidupan mereka jauh daripada agama, jauh daripada tauhid. Sedikit demi sedikit karena tidak ada yang mengarahkan, akhirnya mulai rusak akhlaknya. Lah disinilah iblis berperan. Karena selama iblis diturunkan ke bumi, target dia bagaimana Adam dan anak turunannya menyekutukan Allah dan menyembah dirinya. Tapi Adam dan kaumnya bertahan akidahnya, tidak bisa digoyahkan iblis. Begitu juga eranya Syis dan Idris, kaumnya juga tidak bisa digoyahkan iblis untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada berlalunya era keluarga Wad, disinilah iblis ada kesempatan. Maka iblis pun kemudian menjelma menjadi orang saleh, menjadi orang baik. Kemudian seolah-olah dia memikirkan kesedihan kaumnya, keluarga Wad ini. Kata iblis, maukah ku beri saran kepada kalian agar kalian tetap mengenang keluarga Wad, sehingga ibadah kalian tidak kendor. Kemudian kata kaumnya, keluarga Wad, mereka mengatakan, bagaimana caranya supaya kami bisa mengenang mereka, supaya kami tidak putus asa, tidak terjerumus kepada kesesatan dan begitu seterusnya. Maka iblis menyarankan, kenapa kalian tidak membuat patung mereka? Kenapa kalian tidak membuat patung mereka? Buatlah patung keluarga Wad ini dalam bentuk mereka sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin kalian membuat patung mereka sedang salat, mereka sedang bersedekah, mereka sedang berzikir dan begitu seterusnya. Supaya kalau kalian melihat patung yang kalian pahat itu,
melihat keluarga Wad dalam kondisi salat, kalian terangsang untuk mempertahankan salat. Kalian melihat berhala itu sedang bersedekah, kalian terangsang untuk bersedekah, dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian sepakat kaum keluarga Wad ini, mereka pun mulai menggali batu dan memahat. Kemudian menjadikan batu-batu pahatan itu dijadikan sebagai pengenang keluarga Wad, diletakkan di tempat kediaman keluarga Wad yang sudah tidak berpenghuni itu. Jadi setiap kaumnya mulai kendor, mulai luntur imannya, maka mereka akan berziarah ke tempat keluarga Wad ini. Mereka akan menyaksikan patung Wad, patung Suwa, patung Ya'uq, Yagus dan Nasr. Maka mereka pulang akan semangat lagi ibadahnya. Setiap hari seperti itu. Ada saja orang yang datang menziarahi hanya untuk melihat patung-patung itu, berhala-berhala itu, hanya untuk merangsang supaya mereka beribadah kepada Allah. Tidak ada kesyirikan, karena patung itu dibuat hanya sekedar nostalgia saja, mengenang kebaikan keluarga Wad. Masalahnya ketika pembuat patung, generasi pembuat patung ini sudah meninggal dunia, datang generasi kedua, iblis datang lagi, kemudian mengatakan, kalian yang jauh-jauh datang kemari hanya untuk melihat patung, apa kalian tidak lelah? Sebaiknya saya berikan saran supaya kalian masing-masing semangat, tidak harus jauh-jauh ke tempat ini. Kenapa kalian tidak produksi saja patung-patung itu, kemudian diletakkan di rumah-rumah kalian, sehingga kalau melihat tidak perlu datang kemari, cukup melihat berhala yang kalian letakkan di rumah kalian. Kalian akan terkenang dengan keluarga Wad, sehingga kalian akan semangat ibadah. Lihat bagaimana syaitan ketika menggoda dan menggiring anak Adam itu bersifat khutuwat, selangkah demi selangkah, tidak langsung didorong kepada kesyirikan, tidak. Iblis ini berpikir jangka panjang, bukan jangka pendek. Akhirnya diproduksilah kemudian berhala itu banyak-banyak, sehingga tidak ada satu rumah kecuali berhala, tapi belum disembah, hanya diletakkan gitu saja. Kemudian dilihat supaya mereka mengenang keluarga Wad. Akhirnya mereka pun semangat lagi untuk beribadah. Lah generasi yang memproduksi berhala sampai di rumah-rumah seluruh manusia di zaman itu sudah meninggal dunia. Datang generasi ketiga yang tidak tahu menahu tentang apa yang dilakukan ayah mereka dan tentang apa yang dilakukan kakek buyut mereka. Iblis kemudian datang kepada generasi ketiga yang sudah mulai jauh daripada ajaran keluarga Wad itu. Kata iblis, saya ini sudah tua, hidup di zaman bapak kalian, saya juga hidup di zaman kakek kalian. Tahukah kalian maksud mereka membuat berhala, membuat patung-patung keluarga Wad itu? Maka generasi ketiga mengatakan, kami tidak tahu apa maksud bapak dan nenek moyang kami membuat berhala-berhala ini. Mulailah di sini iblis melancarkan dakwah syiriknya dan mengatakan, sesungguhnya mereka berkehendak supaya kalian menyembah Allah lewat mereka. Maksudnya bapa dan kakek kalian membuat berhala banyak-banyak itu, mengenang keluarga Wad itu bukan hanya sekedar dikenang kebaikan mereka, tapi maksudnya adalah kalian menyembah Allah lewat mereka, lewat perantara patung-patung dan berhala keluarga Wad ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila mereka kemudian dikatakan, kenapa kalian menyembah berhala-berhala itu? Maka mereka menyangkal, kami tidak menyembah, tapi kami mendekatkan Allah dengan mereka. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami hanya menyembah Allah, cuman kami ingin mendekatkan diri kepada Allah lewat mereka. Karena kami ini siapa? Kami ini orang hina, banyak dosa. Sementara berhala-berhala keluarga Wad itu orang-orang saleh, mereka dekat dengan Allah, sehingga kalau kita langsung meminta kepada Allah tidak pantas. Sehingga saya atau kami sebelum meminta kepada Allah, kami meminta kepada mereka, orang-orang yang sudah mati dari orang-orang saleh, supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya menjadikan perantara, tapi muqaddimah syiriknya sudah ada tuh. Sampai datang generasi keempat, generasi kelima, bukan hanya menjadikan berhala itu sebagai tawassul saja, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
akhirnya mereka sudah tidak lagi menyembah Allah, tapi murni menyembah berhala. Allah sudah lupa. Yang mereka ingat bahwa patung Wud adalah berhala mereka, patung Suwa adalah berhala mereka, patung Yagus dan Ya'uk adalah berhala mereka, patung Nasr adalah berhala mereka. Itulah yang mereka tahu. Setelah jauh dari generasi orang-orang saleh ini, terjadilah kesyirikan di sini, di mana umat itu tidak lain dan bukan kecuali hanya menyembah berhala 5 orang saleh ini. Makanya kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, falamma matu ubidu, tatkala mereka meninggal, mereka pun disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesyirikan pertama terjadi di dunia. Di zaman Adam belum ada kesyirikan karena belum ada berhala. Di zaman Nabi Syis belum ada kesyirikan karena belum ada berhala. Di zaman Nabi Idris juga sama, tidak ada kesyirikan karena belum ada berhala. Tapi setelah eranya Idris berlalu, disinilah terjadi kesyirikan, menyembah berhala dari perwujudan keluarga Wud. Sehingga di situ ada berhala besar yang disembah oleh kaum di zaman itu. Pertama berhala Wad, berhala Suwa, berhala Yagus, Ya'ub dan juga Nasr. Saat manusia hampir semuanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sudah lupa dengan ajaran Idris, ajaran Adam, maka di tengah-tengah kerusakan akidah itulah Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi Nuh diutus kepada umat yang semuanya sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini ada perbedaan antara Nuh, Idris, Syith dan Adam. Kalau Adam, Syith dan Idris belum ada kesyirikan saat diutus. Maksiat ada tapi syirik tidak ada. Tapi Nuh alaihi salatu wassalam berbeda. Diutus kepada kaum yang semuanya rusak akidahnya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya levelnya berbeda. Kalau Adam, Syith dan Idris, level mereka hanya level nabi saja. Tapi Nuh alaihi salatu wassalam berperangkat meningkat derajatnya dari seorang nabi menjadi seorang rasul. Dari sini Nuh dinobatkan menjadi rasul pertama di dunia. Dan setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi dia rasul. Lalu apa perbedaannya? Kita tahu bahwa nabi diutus kepada kaumnya saja, tapi rasul itu diutus kepada umat manusia secara keseluruhan, baik itu kaumnya atau bukan kaumnya. Lah di zaman Nuh memang kaumnya tidak banyak jumlahnya, tapi Nuh alaihi salatu wassalam diutus bukan hanya kepada turunan kabilah dari kabilah Idris, juga dari kabilah Qabil yang lainnya, dari kepada seluruh manusia diutus. Lalu apa bedanya kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kerasulan Nuh? Apa bedanya risalah Nuh dengan risalah Muhammad? Yang membedakan risalah Nuh dan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nuh betul diutus kepada seluruh manusia, tapi pada zamannya saja, pada generasinya saja. Setelah Nuh meninggal dunia, selesai tugasnya. Tapi risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul, diutus kepada seluruh manusia sama dengan Nuh, tapi syariatnya tidak hanya berlaku di zamannya saja. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, tapi syariatnya berlaku kepada umat setelahnya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan tidak ada nabi dan rasul setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya risalah Nuh dengan risalah Muhammad. Kalau risalah Nuh ya selesai di zamannya, tapi risalah Rasul tidak. Walaupun Rasul meninggal di zamannya, tapi risalahnya berlaku di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in, sampai di era kita, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya bahasa Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di permulaan surah Nuh, Allah mengatakan an anzir qaumaka. Nuh diutus sebagai bentuk nadhara. Karena ada dua bahasa dalam Quran itu, ada bisyarah, ada nadhara. Bisyarah itu kabar gembira, sementara nadharah itu peringatan. Adam disebut mubasyir, pemberi kabar gembira. Syith disebut mubassir, pemberi kabar gembira.
Idris disebut mubasyir, pemberi kabar gembira. Tapi Nuh bukan hanya sekedar mubasyir, tetapi juga mungzir atau an-nadhar, menyampaikan peringatan. Peringatan dari apa? Dari kesyirikan. Nuh memperingatkan manusia dari kesyirikan dengan sangat keras kepada kaumnya. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kaum Nuh alaihi salatu wassalam ini susah dapat hidayah. Sampai-sampai Imam Ibnu Katsir menyebutkan, Nuh ini semua uslub, artinya semua metode dakwah itu sudah semua dikerahkan. Dari mulai waktu, biaya, tenaga, semua sudah dikerahkan. Tapi apalah daya hidayah milik Allah, Nuh hanya mendapatkan pengikut setiap 20 tahun sekali, hanya satu pengikutnya. Setiap 20 tahun sekali baru dapat satu pengikut. Kalau saya di posisi Nuh, saya resign jadi dai. 20 tahun baru dapat satu pengikut, macam mana? Ya. Apa enggak stres? Jangan lagi 20 tahun jadi pengikut. Terkadang ada seorang ustaz, kalau rame jamaahnya semangat, kalau sedikit dah lemas. Nada gitu ya, yang seperti itu. Malaslah sedikit jamaahnya. Saya mau di sana saja yang rame gitu. Itu saja membuat lemas kalau dai-dai di zaman sekarang kan gitu ya. Maka Nuh mengajarkan kepada kita bahwa kita ini tugasnya menyampaikan kebenaran. Soal mereka menerima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena berhasil dakwah itu bukan banyak pengikut, tapi berhasil dakwah itu berhasil menyampaikan kebenaran kepada manusia. Makanya Rasul pernah bermimpi satu malam. Dia melihat ada umat yang sangat besar dilihatnya. Kemudian Rasul mengatakan, fadhanantu annahum ummati. Saya kira itu umatku nanti di akhir zaman. Nanti pada hari kiamat. Maka Jibril mengatakan, bukan, itu bukan umatmu, itu umatnya Musa. Kemudian Rasul menengok ke arah lain, rupanya ada umat yang jauh lebih besar daripada umatnya Nabi Musa. Kata Rasul, fadhanantu anna ummati. Jangan-jangan itu pula umatku. Kata, iya, itu baru umatmu tuh. Di tengah-tengah umatmu ada 70 ribu yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian Rasul melihat ada nabi yang pengikutnya cuma 4 orang, yang pengikutnya cuma 3 orang, yang pengikutnya cuma 2 orang, yang pengikutnya cuma 1 orang. Ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Apakah kita katakan nabi yang pengikutnya 1, 2, 3 orang tidak berhasil dakwahnya? Atau ada nabi yang sama sekali tidak punya pengikut, kita katakan gagal dakwahnya? Tidak, mereka berhasil. Karena keberhasilan dakwah itu bukan banyak dan sedikitnya pengikut, tapi keberhasilan dakwah itu ketika seorang dai mampu menyampaikan kebenaran. Ikut ataupun tidak, kita sampaikan kebenaran. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in, dia selalu bercerita tentang zuhud. Selalu bercerita soal zuhud. Masalahnya dia itu bukan hanya ulama tapi orang kaya. Berhasil sebagai peniaga sehingga kaya raya Sufyan Ats-Tsauri itu. Tapi cerita zuhud terus, sehingga terjadi salah paham. Orang-orang mengira bahwa zuhud itu harus miskin, tidak boleh kaya. Padahal zuhud itu tidak mesti miskin, orang kaya pun bisa zuhud. Jadi mereka mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, ya Imam, engkau selalu kesana kemari berceramah soal zuhud, menganjurkan manusia kepada zuhud, sementara engkau juga kaya. Mereka salah paham sekali lagi. Soal zuhud itu harus miskin, harus pakaiannya robak-robek, harus makanannya kentang dan begitu seterusnya gitu ya, menjauhi daging. Itu bukan zuhud, itu miskin namanya. Ya. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, kenapa saya harus kaya? Apa salah saya kaya? Kalian tahu kenapa saya harus kaya? Walaupun saya ini seorang orang yang dianggap kalian ulama, tapi saya juga harus kaya. Kemudian dia memberi tahu alasannya, likai la atamandalu ala sultan. Kalau aku kaya, aku tidak akan menjilat penguasa. Tapi aku kalau miskin bisa saja aku jilat penguasa untuk bertahan hidup. Sehingga ketika aku tidak menjilat penguasa karena aku kaya, aku bisa menasihati penguasa-penguasa itu. Aku akan sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Toh aku juga tidak dikasih makan oleh mereka. Aku tidak mengulurkan tangan kepada mereka. Aku juga kaya karena hasil jerih tangan saya sendiri. Lihat kata Sufyan Ats-Tsauri bahwa keberhasilan dakwah itu bisa menyampaikan kebenaran. Di situ syahidnya.
Maka Nuh alaihi salatu wasalam sudah berhasil dalam dakwahnya, karena dia sudah menyampaikan kebenaran walaupun setiap 20 tahun sekali hanya satu pengikut, sehingga 950 tahun dia berdakwah paling banyak 80 orang. Ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 20 orang. Itulah pengikutnya yang ada di perahunya itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita tahu bahwa sejarah terjadinya kesyirikan pertama dan berhala pertama di dunia adalah di era di zamannya Nuh alaihi salatu wasallam muncul 5 berhala. 5 berhala ini maksudnya berhala Wad, Ya'uq, Yagus, kemudian Suwa dan Nasr. Saat terjadi banjir, ketika turun azab dan melulantakkan seluruh kaum Nuh, tidak ada yang selamat kecuali mati. Kita tahu bahwa posisi Nuh alaihi salatu wasallam di mana? Di Irak. Jadi peristiwa berhala ini terjadi di Irak sana, di satu negeri namanya Babylon. Disebut Babil, artinya il itu Allah, jadi Babil itu pintunya Allah. Karena yang membuat negara Babil di zaman itu adalah dari kakek buyutnya Nuh alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan Mahlail atau siapa namanya yang membuat negara Babil ini. Jadi peristiwa berhala itu di Babil. Kemudian setelah Nuh alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah agar menghancurkan kaumnya karena tidak beriman kepada Allah, datang kemudian banjir tsunami, menghapuskan atau membunuh semua orang yang terkena banjir itu. Tidak ada yang selamat satupun. Lah akhirnya berhala itu juga ikut hanyut. Jadi 5 berhala itu yang besar-besar itu ikut hanyut juga. Rupanya hanyut sampai ke mana? Sampai ke Jeddah, sampai ke Arab Saudi sana hanyutnya itu. Lah di zaman Nabi SAW, di zaman sebelum Nabi SAW, kita tahu Mekah itu dikuasai oleh kabilah Jurhum. Dan Jurhum ini kabilah keluarga dari pihak istri Ismail. Ismail itu menikah dengan 2 wanita, dua-duanya dari suku Jurhum. Yang satu diceraikan, yang satu ditetapkan, dan dari turunannya lahirlah keturunan Nabi kita Muhammad SAW dari istri keduanya. Lah Jurhum itulah yang menguasai negeri Mekah di zaman itu, negeri Arab. Ya. Tapi masalahnya orang Jurhum ini jahat, banyak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Akhirnya menimbulkan suku-suku yang lain marah. Bangkitlah suku dari Khuza'ah. Akhirnya terjadi perang. Kalahlah Jurhum sehingga mereka kembali ke Yaman, dan Hijaz atau Mekah dan sekitarnya dikuasai Khuza'ah. Sampai ketika itu Jurhum tidak mau memberikan sumur Zam-Zamnya, dikubur sama dia. Sama orang Jurhum dikubur tuh sumur Zam-Zamnya supaya jangan direbut. Dan tidak ditemukan lagi Zam-Zam itu kecuali setelah di era Abdul Muthalib, kakeknya Rasul. Itulah yang menemukan sumber Zam-Zam, dan sampai hari ini alhamdulillah sumber itu tetap ada. Yang ingin saya katakan, dari salah satu tokoh Khuza'ah ini ada orang namanya Amr ibn Luhai. Amru ibn Luhai itu tokoh dermawan dari suku Khuza'ah yang menguasai Arab setelah Jurhum itu. Amr ibn Luhai ini adalah pemimpin Khuza'ah. Satu hari Amr ibn Luhai ini berangkat ke Syam. Kemudian karena Syam itu adalah daerah para nabi, dikira agama mereka jauh lebih baik. Jadi Amr ibn Luhai ini lewat di sebuah perkampungan yang perkampungan itu menyembah berhala. Kemudian tanya-tanya soal berhala-berhala. Kata orang-orang yang ada di Syam, berhala kami ini banyak modelnya. Ini untuk menurunkan hujan, ini untuk menurunkan panas, ini untuk menumbuhkan pohon, dan begitu seterusnya. Lah Amr ibn Luhai tertarik dengan berhala namanya Hubal. Karena Hubal ini kata mereka bisa menurunkan hujan, sementara Mekah itu tanah gersang. Kalau bisa turun hujan bagus juga. Dibelilah kemudian Hubal itu, dibawa pulang sama Amr ibn Luhai dan ditenggerkan di Ka'bah. Dan itulah berhala pertama yang ada di Ka'bah, namanya Hubal. Dibawa oleh Amr ibn Luhai, dan dialah orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim. Karena Arab itu dulunya adalah orang yang mentauhidkan Allah, mengikuti ajaran Ibrahim dan Ismail. Sampai ketika Jurhum kalah dengan Khuza'ah, mulai ada perubahan. Ketika datang orang namanya Amr ibn Luhai, dialah yang merubah agama Ibrahim.
menjadi agama berhala. Sejak itulah maka orang Arab menjadi penyembah berhala sampai di masa Nabi. Yang ingin saya ceritakan, Amr ibn Luhai ini bermimpi. Dalam mimpinya dibimbing oleh setan agar dia berangkat ke Jeddah dan menggali tanah di Jeddah. Berangkatlah Amr ibn Luhai ini dari Mekah ke Jeddah. Sampai di Jeddah dia mengikuti alur mimpinya. Kemudian ada firasat bahwa dia harus menggali di sebuah tempat. Kemudian dia gali, rupanya isinya adalah 5 berhala yang pernah hanyut dari Babil, kemudian terpendam, akhirnya menjadi barang-barang artefak-artefak kuno lah bahasanya ya. Berhala-berhala di zaman Nabi Nuh ditemukan di zaman era Khuza'ah oleh Amr ibn Luhai. Setelah digali 5 berhala ini, maka dibawalah ke Mekah, kemudian ditenggerkan di beberapa kabilah untuk disembah. Tapi setelah kemudian datangnya Nabi SAW dan Mekah dikuasai yang disebut dengan Fathu Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath, maka Rasul memerintahkan Khalid ibn Walid, Ali bin Abi Thalib dan banyak para sahabat untuk menghancurkan semua berhala, termasuk berhala yang ada di zaman Nuh yang sampai ke negeri Arab. Dihancurkan semuanya. Sehingga Allah turunkan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, hancurlah kebatilan, dan pastilah kebatilan itu akan hancur. Inilah di antara kisah tentang berhala pertama yang muncul di permukaan bumi dan mengawali kisah diutusnya Nuh alaihi salatu wassalam. Saya kira cukup untuk kisah 5 berhala ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kisah Nuh dan kisah-kisah Nabi setelahnya di lain kesempatan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.